Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tadi mungkin rekan kasih sekalian baru selesai istirahat ya, baru selesai istirahat. Ada yang habis mungkin makan siang, ada yang mungkin habis tadi beli jajanan dan lain sebagainya. Ada yang mungkin sambil beraktivitas lain sambil mengikuti live webinar kita pada pagi hari ini. Jadi ini adalah webinar dari Makara UI, rekan sertifikasi sekalian Makara UI Academy, yang kita sekarang berlokasi di kampus Universitas Indonesia di Depok. Nah, orasi sendiri ini kita insya Allah diadakan rutin, dan ini adalah orasi yang kedua. Orasi adalah kepanjangan dari obrolan ringan ambil aksi. Kalau yang sebelumnya kita mengambil tema seputar job interview, di minggu ini kita mengambil tema seputar brand development. Mungkin rekan sertifikasi sekalian ada yang udah tahu apa sih brand development, apa sih uh, bagaimana sih cara mengembangkan bisnis atau suatu produk biar sebelumnya di sini sudah banyak rekan sertifikasi sekalian yang sudah hadir. Kemarin sudah ada lebih dari 200 peserta yang sudah mendaftar di webinar ini. Mungkin masih ada beberapa yang sedang ada kegiatan lainnya. Jadi kita masih untuk join ke webinar pada siang hari ini. Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Astari Tias Damarwiarni, saya dari tim Makara UI Academy. Nanti juga akan ada pemateri kita, Bapak Haikal Basagili, yang nanti juga akan mengisi materi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab rekan sertifikasi. Jadi apabila ingin langsung bertanya, nanti boleh raise hand ketika sesi tanya jawab dibuka, ataupun boleh juga nih pertanyaannya diketik di kolom chat Zoom. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari rekan sertifikasi sekalian. Di sini juga sudah ada Mbak Ola yang standby di chat Zoom. Jadi apabila rekan sertifikasi ada yang ingin ditanyakan, nanti juga bisa dibantu dijawab oleh Mbak Olah. Seperti itu. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada siang hari ini lancar. Dan sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, saya akan share screen untuk sedikit komodifikasi. Ada yang belum tahu apa sih Makara UI Academy, ada apa sih di Makara UI Academy. Jadi ini ada sedikit video company profile dari Makara UI Academy. Kurang lebih 2 menit, nanti boleh disaksikan sebentar ya. Oh iya, rekan sertifikasi sekalian, mungkin yang pengen lihat dari sosial media, juga bisa searching ya di sosial media Makara UI di @makaraui_academy. Mau cari di TikTok, mau cari di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, namanya sama, tetap Makara UI Academy. Dunia terus berubah, manusia terus berkembang. Setiap detik muncul hal baru, inovasi baru, dan tidak ada hal hebat tercipta jika kita buka mata, buka pikiran, tak ada lagi halangan. Tak jadi perkembangan dunia. Networks, bagian dari perusahaan NHN Edu asal Korea Selatan, membangun daya sertifikasi, diawasi, dan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan pemateri berstandarisasi Universitas Indonesia, metode pembelajaran e-learning yang mudah diakses, cepat, terarah, kapan saja, dan di mana saja. Menjadi wadah untuk edukasi bersertifikasi seperti
Kita layak. Kita bisa. Kita mampu. Karena kita satu. Satu saudara, satu tujuan, Satu rasa untuk memperbaiki diri lebih baik dan lebih kompeten. Bersama Makara UI Academy. Upgrade yourself, make your future. Jadi mungkin sih pengen ada yang ngulang nih Mbak, pengen tahu pasti Makara UI Academy, atau nanti boleh menghubungi tim kami, ada Mbak Ola juga yang pengen tanya-tanya nih, mungkin nanti pengen japri, kan kita sudah ada WA grupnya, nanti boleh tanya-tanya seputar kegiatan atau event-event di Makara UI Academy, seperti itu. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi, tadi kita sudah buka acara webinarnya, kemudian sudah menonton video company profile dari Makara UI Academy. Oh iya, ini ada yang komen patah mari pada hari ini Pak Haikal Basagili untuk menjelaskan materi seputar brand development, terutama untuk mengembangkan produk di UMKM. Untuk Pak Haikal Basagili, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, oke, terima kasih Mbak Tias buat kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, teman-teman UMKM, apa kabar? Terima kasih sudah menyempatkan waktu di hari ini bersama saya, Haikal Basagili. Kita akan ngobrol banyak tentang brand development untuk UMKM. Sambil saya izin share screen ya. Untuk Mbak Tias boleh dijadikan co-host ya, saya. Ya, sudah Pak. Oke. Apa sudah terlihat ya? Sudah muncul ya? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah masuk di Zoom kita, dan juga buat yang nonton di YouTube-nya Makara UI Academy. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan produk UMKM melalui brand development. Ini seringkali banyak yang tidak terlalu aware ke sana, karena memang kebanyakan teman-teman kita para pelaku usaha itu mereka memang belajarnya sambil jalan, jadi memang sambil praktek, sehingga ketika Bapak Ibu para pelaku usaha mendapatkan informasi ini baiknya sambil dipraktekkan juga. Kita akan coba masuk ke pembahasan kita ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Haikal Basagili. Saya founder dari Branda Brand, sebuah branding agency yang memang kita salah satu fokusnya mencoba untuk menjadi support system untuk para pelaku usaha brand lokal di Indonesia. Kemudian saya co-founder dari Indonesia Brand Activist Network atau biasa disebut IBAN. Ini sebuah organisasi yang mewadahi para penggerak ekosistem brand lokal di seluruh Indonesia. Kita ada 50 kota, kemudian lebih dari 90 aktivis di dalamnya, dan masing-masing orang punya ekosistem yang kemudian kita coba kembangkan. Selain itu saya juga trainer di Makara UI Academy. Ini adalah sosial media saya, nanti Bapak Ibu bisa silaturahmi di sini, kita bisa ngobrol. Ini juga WA saya. Oke, kita coba masuk ke materi. Bapak Ibu, saya mau nanya dulu ini, kenapa UMKM perlu melakukan brand development? Nah, di sini saya lihat Bapak Ibu udah beberapa yang udah masuk kayaknya para pelaku usahanya. Boleh saya dikasih jawaban dulu? Boleh difasilitasi ya Mbak Tias ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab. Saya ingin dengar
Bapak Ibu pernah dengar ini atau baru dengar atau mungkin sempat tahu, boleh open mic juga, saya pengen dengar. Boleh Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan jawaban untuk pembukaan awal nih. Ya, sedikit Kenapa pemanasan sih? kayaknya perlu. Iya, kenapa sih kita perlu melakukan brand development? Yang ingin menjawab boleh raise hand ataupun mungkin via chat kali ya Pak ya, kalau Boleh, malu-malu. boleh, Oke. nggak apa-apa. Oh, belum ada yang mau jawab nih. Oke, Sekalian atau Mas Mbak yang ada di sini masih malu-malu sepertinya. iya, nggak apa-apa. Mungkin butuh waktu untuk kita jelasin dulu. Nggak apa-apa, kita coba jelasin dulu. Oke, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya seringkali mungkin kita juga tanyakan. Kenapa kok kita perlu? Oke, ini ada dari dari Bapak Afif ya. Bapak Afif Fadila agar bisa membantu memasarkan produk. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Yang lain juga boleh. Yang lain boleh jawab juga. Sepengetahuan Bapak Ibu deh. Agar punya identitas dari produk yang akan dipasarkan dari Universitas Anwar. Oke, terima kasih. Yang lainnya juga ada lagi? Boleh, silakan. Dari Ibu Siti Nurmiati agar dikenal dalam pemasaran produk dan bersifat unik sehingga masyarakat mengetahuinya. Oke, siap. Dari Bapak Irfan agar produk kita lebih mudah dikenal banyak orang dan membantu kita mengembangkan bisnis kita. Oke. Yang lain lagi ada lagi nggak? Oke, sip. Bapak Ibu, terima kasih jawaban-jawaban menariknya. Ini memang nggak ada yang salah. Jawabannya Bapak Ibu itu adalah jawaban memang pertanyaan kenapa atau why itu adalah jawaban yang sifatnya subjektif. Artinya Bapak Ibu di sini akan menjawab sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang memang Bapak Ibu sedang jalani. Gitu. Nah, sebagai para pelaku usaha UMKM, Bapak Ibu akan tahu kira-kira kenapa ya saya melakukan A, B, C, D gitu. Bapak Ibu yang ngerti gitu, ngerti cara jawabnya. Begitupun ketika Bapak Ibu mempelajari sesuatu, misalnya brand development untuk UMKM. Mungkin bahasanya terlalu corporate ya, terlalu kayak formal ataupun mungkin istilahnya terlalu industri gitu. Tapi Bapak Ibu nantinya akan lebih akrab seiring berjalannya waktu ketika Bapak Ibu sudah mempelajari tahapan-tahapannya yang itu mungkin sudah Bapak Ibu jalani gitu. Kita nanti coba bedah apa saja tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan brand development untuk produk yang Bapak Ibu punya ya. Nah, kenapa UMKM perlu melakukan brand development? Emang seperti yang tadi Bapak Ibu tentang memasarkan, tentang bagaimana memperkuat produk, tentang bagaimana kita memperkuat citra kita, brand kita kepada publik, kepada calon pelanggan maupun pelanggan existing kita, pelanggan setia kita. Itu semua harus dilakukan karena dengan cara mengkomunikasikannya sedemikian rupa, merapikannya dari A sampai Z, itu akan membuat kita lebih rapi, lebih sistematis, kemudian lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana langkah-langkah yang nantinya akan kita lakukan, nanti kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, di dalam brand development salah satu tahapannya adalah memulai dengan branding. Branding ini mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar. Branding ini adalah satu kegiatan gitu ya, kita mencoba untuk memperkuat citra kita di benak customer kita dengan berbagai macam channel ataupun kegiatan yang mendukung dan memvisualisasikan apa yang menjadi identitas kita di benak pelanggan. Pengertian yang lebih redaksional, branding tidak hanya mencakup identitas visual perusahaan, tetapi juga persepsi keseluruhan dari pelanggan tentang brand yang Anda miliki. Misalkan Bapak Ibu di sini punya produk ya, makanan, minuman, fashion atau apapun,
tidak hanya kelihatan visualnya aja, tapi kita harus menceritakan tentang brand ini apa aja komponennya, apa saja yang menjadikan pelanggan itu harus terkoneksi sama kita, beli produk kita, kemudian kenal produk kita, mereka merasa nyaman, dan pada akhirnya mereka loyal sama kita. Nah, persepsi ini didasarkan oleh sejumlah elemen yang mendukung, termasuk aset-aset yang tidak bisa diukur ataupun dilihat, gitu. Seperti brand promises. Brand promises itu adalah janji. Bapak Ibu ketika menjanjikan sebuah janji kepada pelanggan, misalnya dengan pakai produk saya, Anda itu akan merasa sehat. Misalkan produknya produk makanan kesehatan. Anda akan cepat langsing, Anda akan cepat sehat, Anda akan merasa lebih bugar dibandingkan sebelum menggunakan produk dalam waktu 3 minggu. Ketika kita sudah membuat sedemikian banyak janji, maka si customer membeli produk kita dengan harapan mereka bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh kita kepada mereka. Jadi kita harus bisa memastikan apa yang kita sampaikan kepada para pelanggan itu sesuai, nggak berlebihan, tetap proporsional, artinya sesuai porsinya, tidak terkesan menjual imajinasi, tapi juga tetap masuk akal buat mereka. Dan juga ini harus berdasarkan research, artinya Bapak Ibu sudah harus melakukan berbagai macam riset untuk memperkuat janji yang Bapak Ibu coba sampaikan kepada para pelanggan. Yang kedua adalah brand personality. Bagaimana kita itu menceritakan personality dari brand yang kita punya, kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita harus membuat mereka mengenali produk kita. Produk kita itu produk premium, handmade, nggak gampang di copy oleh kompetitor karena memang bahannya premium, proses penggarapannya lama. Misalkan kita ngomong ceritanya untuk produk kriya ataupun fashion ya, yang memang sangat mengandalkan kemampuan dari skill Bapak Ibu yang ada di sini. Gitu. Sehingga brand personality yang ada di benak pelanggan itu adalah, oh ketika saya beli brand ini, saya tuh akan puas karena memang sangat detail, kemudian padu-padan warnanya itu bagus, bagaimana penggarapannya itu rapi, nggak ada celah, artinya nggak ada miss di situ. Nah dengan cara itu mereka yang akan dipahami oleh customer kita, personality dari brand yang kita punya itu terkesan premium, terkesan mewah, terkesan sangat personal gitu ya, sehingga nanti kita akan punya market yang lebih spesifik sesuai dengan market yang kita tuju. Yang ketiga adalah reputasi brand. Reputasi brand ini juga Bapak Ibu juga harus mulai membangunnya perlahan ya. Ini juga butuh komitmen dan konsistensi. Bapak Ibu ketika mencoba untuk membangun reputasi brand, salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan, kemudian bagaimana menjadi seorang yang bisa responsif ketika mereka, para pelanggan kita tuh nanya, ataupun ngecek harga, ataupun sekedar diskusi tentang produk yang mungkin mereka belum beli. Tapi karena kita mencoba untuk memastikan bahwa brand kita pelayanannya lebih bagus dibanding yang lain, ini jadi akan terbentuk reputasinya. Bapak Ibu akan menjadikan reputasi brand Bapak Ibu itu menjadi modal utama untuk kita bisa bertumbuh. Walaupun levelnya masih UMKM, tapi Bapak Ibu harus berpikir skalanya besar ya, karena semua perusahaan besar di dunia ini memulai usahanya itu sekecil mungkin. Ada yang memulai usahanya itu cuma 1-2 orang, kemudian setelah sekian tahun punya tim, punya karyawan ribuan. Mereka memulai semuanya itu perlahan tapi pasti, kemudian reputasinya dibangun betul-betul secara serius. Oleh karenanya Bapak Ibu harus paham, ketika reputasi brand ini dibangun secara serius, Bapak Ibu akan menjadikan ini investasi jangka panjang. Ketika suatu saat Bapak Ibu dikenal produknya sebagai produk yang punya kualitas bagus, yang kualitasnya itu dikenal dari waktu ke waktu, itu adalah bentuk dari reputasi brand yang Bapak Ibu bangun. Termasuk bagaimana kualitas produk yang dilakukan, yang diawasi, bagaimana kita itu menyampaikan pesan kepada mereka, menyampaikan produk kita secara bagus, kemudian melayani mereka dengan ramah. Itu adalah reputasi brand yang kita coba bangun, lebih sulit lagi untuk menjaganya. Jadi Bapak Ibu punya PR di sini untuk menjaga reputasi brand yang Anda miliki. Yang keempat adalah customer experiences dan expectation. Jadi para pelanggan itu ketika mereka sudah coba produk Bapak Ibu yang ada di sini,
mereka nyoba makanan yang kita punya, mereka nyoba produk fashion yang kita produksi, mereka coba kria ataupun semua produk ataupun jasa yang kita sediakan, mereka itu akan menjadikannya sebagai pengalaman dari sudut pandang pelanggan. Pengalaman dari sudut pandang pelanggan itu akan sangat berguna untuk penilaian secara objektif tentang performa bisnis kita. Bagaimana penampilan kita, bagaimana cara kerja kita untuk mencoba menawarkan ataupun memberikan solusi dari kesulitan yang mereka hadapi via produk yang kita produksi. Jadi Bapak Ibu harus tahu di sini Bapak Ibu itu sebenarnya bukan jual produk ataupun jasa. Yang Bapak Ibu jual itu adalah solusi. Bapak Ibu jual makanan, makanan itu solusi untuk orang lapar. Tapi lebih jauh lagi ketika kita ngomong solusi, orang lapar itu ingin makan enak. Bapak Ibu punya solusinya. Bapak Ibu di sini memproduksi produk makanan yang nggak cuma murah tapi enak dan juga mengenyangkan misalkan, karena misalkan porsinya besar, itu sebuah solusi. Kemudian lebih jauh lagi ketika ada orang nyari makanan, mereka nggak butuh yang murah, mereka butuh yang enak, bahannya premium, dan juga bisa pengiriman kemanapun misalkan. Dan Bapak Ibu bisa kejar itu, maka itu adalah sebuah solusi. Artinya Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu mau menjawab masalah apa, untuk market yang mana, dengan cara apa, Bapak Ibu harus pelajari, sehingga mereka akan merasakan pengalaman yang berbeda, yang akan menjadikan mereka itu paham, bahwa ketika saya pakai produk A, itu saya nggak akan mendapatkan pengalaman seperti produk B. Bapak Ibu akan secara otomatis dibandingkan dengan produk kompetitor ya, tapi itu akan sangat objektif, akan memberikan input positif buat kita untuk berbenah, dan kira-kira strategi apa yang kita bisa pakai nantinya. Begitu juga dengan ekspektasi pelanggan ya. Jadi pelanggan itu punya harapan, mereka itu punya ekspektasi, mereka itu ingin dilayani seperti apa, mereka itu ingin diperlakukan seperti apa, mereka ingin dilayani seperti apa. Jadi ekspektasi itu kita coba jawab. Dengan cara itu kita akan membuat brand kita lebih kuat dalam benak mereka. Semakin kuat dalam benak customer kita, maka kita bisa memenangkan hati mereka. Kemudian lebih jauh lagi, kita akan memenangkan komunitasnya. Karena sebenarnya ketika seseorang puas, seorang pelanggan merasa puas, mereka akan ngajak keluarganya, mereka akan merekomendasikan, kalau suami merekomendasikan ke istri. Lebih jauh lagi kalau misalkan istri ya, yang lebih powerful untuk beli produk, itu ketika mereka puas, mereka akan ngajak seluruh keluarga besarnya untuk pakai satu produk. Artinya di sini customer experiences dan expectation itu harus Bapak Ibu kejar, bagaimana caranya supaya mereka merasa terlayani dengan baik, kebutuhannya terjawab sama produk yang kita punya, dan juga mereka merasa puas. Kalau ada yang mau tanya dulu boleh, silakan. Nanti bisa di kolom chat ya. Oke, sambil saya lanjutkan dulu. Oke, Bapak Ibu, kita pahami kenapa kok branding itu penting untuk UMKM. Kenapa kok nggak cuma perusahaan besar aja yang melakukan, yang butuh untuk melakukan branding. Karena saat ini Bapak Ibu ada di satu fase di mana kita itu saling terhubung tanpa harus ketemu. Seperti sekarang nih, kita ini saling ketemu, saling ngobrol, saling bertatap muka. Walaupun kita ada di kota-kota yang berbeda-beda. Satunya ada di Jakarta, satunya lagi mungkin di Sumatera, satunya lagi ada di pokoknya luar Jawa gitu ya. Kita bisa ngobrol pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan dengan tema yang sama, kita bisa ngobrol dan saling terkoneksi. Ini adalah salah satu kemudahan yang memudahkan kita untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi, lebih luas lagi pasar-pasar yang potensial untuk produk kita. Ini nggak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar ataupun sudah maju. Begitupun dengan usaha yang Bapak Ibu punya ya. Nantinya Bapak Ibu akan punya usaha itu yang dia cenderung berkembang, maju, dan punya orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Yang menjadi tugas kita harus menemukan orang-orang yang membutuhkan dari produk kita itu. Supaya nanti ketemu antara kita sebagai produsen dengan mereka yang menjadi potensial market kita. Dalam branding ini akan membantu kita untuk membangun beberapa hal yang sangat penting dalam proses bisnis. Yang pertama, pastinya dengan melakukan branding yang baik, yang intens, kemudian yang memang menarik,
itu akan membantu kita untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan ini yang utama ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya kepercayaan itu akan membuat brand kita lebih mudah tampil, lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, bahkan orang-orang yang mungkin belum pernah jadi customer kita. Karena brand kita trusted gitu. Dipercaya orang, teruji oleh waktu, artinya brand kita itu bisa berkelanjutan. Bukan hari ini kita bikin brand besok tutup gitu ataupun bubar. Ini perlu Bapak Ibu pahami bagaimana caranya kita itu untuk menggali kira-kira gimana ya kita mencoba untuk mendapatkan hati para pelanggan kita. Mereka itu percaya dulu sama kita sebelum nantinya mereka loyal ya sama kita ya. Untuk menjaga kepercayaan itu cukup berat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pertama harus jujur, harus transparan, kemudian Bapak Ibu harus berupaya keras untuk memastikan produk yang Bapak Ibu sajikan kepada mereka itu layak dikonsumsi. Kalau misalkan makanan prosedurnya higienis misalkan, kemudian bahan bakunya jelas, kualitasnya terawasi gitu. Kemudian secara harga nggak main-main, artinya nggak fluktuatif, ataupun ketika memang terpaksa ada kenaikan harga, Bapak Ibu bisa sampaikan dengan cara yang baik. Terus jaga komunikasi dengan para pelanggan, supaya nanti mereka juga ngerti apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu, karena mungkin sebagai seorang produsen, sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu punya kendala, mungkin bahan baku, pengiriman, atau hal-hal yang sifatnya itu belum diketahui oleh para pelanggan kita. Tapi mereka boleh tahu, mereka berhak tahu, komunikasikan dengan baik, supaya nanti mereka tetap percaya sama kita. Kepercayaan ini menjadi utama karena setiap hari Bapak Ibu di luar sana ada banyak kompetitor kita yang lahir, yang bertumbuh setiap hari. Hari ini itu di luar sana, di luar kota Bapak Ibu yang domisili saat ini, tempat Bapak Ibu domisili saat ini, itu ada kompetitor-kompetitor baru yang kemudian lahir, kemudian bikin usaha barunya. Dan itu suatu saat akan menjadi penantang buat Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjaga kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, maka nantinya mereka yang akan mengambil alih market kita. Dan itu sesuatu yang lumrah ya, karena sebenarnya para pelanggan itu nggak terlalu mau tahu. Yang penting mereka itu merasa puas, apa yang mereka butuhkan bisa dijawab oleh kita sebagai produsen, sebagai pemilik usaha, dan mereka nggak akan mau tahu kesulitan kita kalau misalkan kita tidak akrab ataupun menjaga hubungan kita sama mereka. Yang kedua adalah rekognisi. Sebenarnya ini yang paling umum dipahami oleh orang-orang kebanyakan, di mana branding itu kita pingin produk kita dikenal dulu, dapat recognition lah, rekognisi. Jadi fokusnya hanya dikenal, kemudian dari dikenal nantinya mereka bisa coba. Setelah mereka coba, kemudian mereka bisa pahami gitu ya. Mereka paham bahwa oh produknya bagus, habis itu mereka jadi loyal. Dengan adanya rekognisi, ini akan membuka pintu-pintu peluang yang akan kita bisa masuki. Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah rekognisi, kita harus menggunakan proses ataupun metode branding yang produktif, kreatif, dan juga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nggak asal viral istilahnya. Bapak Ibu harus menghindari sekedar viral ya, karena viral itu nantinya akan jadi pisau bermata dua. Pada saat yang bersamaan terkenal, tapi besoknya flop. Habisnya itu nggak ada suaranya lagi. Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk melakukan branding yang efektif itu kita harus bisa menjawab kebutuhan dasar apa yang mau kita jawab di produk kita. Dari situ nanti kita akan dapat rekognisi yang efektif dan itu akan bisa membantu kita untuk lebih bertumbuh lagi. Yang ketiga, kita mengharapkan mendapatkan loyalitas pelanggan. Ini otomatis kita ngomong di customer existing ya, customer Bapak Ibu yang sudah lama. Jadi dengan adanya proses branding itu kita melakukan komunikasi one way communication ya ke para pelanggan kita untuk inovasi apa yang kita lakukan di produk kita, kemudian pesan apa yang kita coba sajikan ke mereka, kita menyampaikan apa, bahkan sekedar say hello itu bisa mempengaruhi mood dari para pelanggan yang sudah loyal, pelanggan-pelanggan kita yang lama. Mereka adalah orang-orang yang sangat menentukan dari bisnis Bapak Ibu ya. Kita harus menjaga para pelanggan loyal kita, menjadikan mereka teman kita, kemudian kita harus memberikan pelayanan lebih dibandingkan yang baru-baru, bukan berarti yang baru nggak penting ya. Tapi mereka ini adalah pelanggan yang sudah melakukan transaksi retensi sama kita, transaksi berulang. Transaksi berulang itu akan menjadikan
bisnis Bapak Ibu itu tahan banting, bahkan tahan krisis. Dengan adanya loyalitas pelanggan, itu akan juga menjadikan bisnis Bapak Ibu lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain bahwa bisnisnya teruji, karena dapat fans lah istilahnya, dapat loyalis, dapat pelanggan-pelanggan yang loyal. Nah, dengan cara itu juga Bapak Ibu akan punya satu tahapan di mana orang calon kompetitor tuh mikir-mikir mau menggeser Bapak Ibu, karena mereka harus menjalani prosedur ataupun proses yang sudah Bapak Ibu jalani dalam merawat pelanggan-pelanggan loyalnya. Yang keempat adalah reputasi. Reputasi ini juga sangat penting dalam proses branding. Kita ingin dapat reputasi yang baik, yang positif. Karena kita itu sebenarnya ketika membangun sebuah brand, kita ingin mendapatkan feedback positif. Mereka nggak cuma sekedar beli ya, mereka juga setia sama kita. Mereka stay sama kita. Apapun yang terjadi, mau krisis, mau ada kompetitor baru. Karena reputasi yang baik, maka orang lain udah nggak perlu noleh ke brand yang lain, karena semuanya yang mereka butuhkan ada di kita. Tugas Bapak Ibu adalah menemukan bagaimana caranya membangun reputasi tersebut. Jadi Bapak Ibu harus meminimalisir error, terutama yang sifatnya lebih ke teknis ya. Misalkan bagaimana Bapak Ibu di sini menjaga pelayanan customer service, bagaimana admin kita itu melayani dengan ramah, bagaimana admin kita itu bisa menjawab dengan cepat ketika ada pertanyaan dari pelanggan, bagaimana kita bisa memberikan sebuah garansi kepada para pelanggan ketika mereka ada komplain dari produk kita, bagaimana kita bisa menjawab sebuah permasalahan ketika pelanggan kita itu menghadapi permasalahan dengan produk yang kita punya. Itu semua mempengaruhi reputasi dari diri kita dan juga lebih jauh brand yang kita punya. Ini saling terkait ya Bapak Ibu ya. Personal branding Bapak Ibu itu akan mencerminkan produk Bapak Ibu, ataupun sebaliknya, produk yang Bapak Ibu punya, brand yang Bapak Ibu punya, itu akan merepresentasikan ataupun mencerminkan bagaimana Bapak Ibu membangun sebuah usaha. Jadi pastikan apa yang tadi sudah saya sampaikan itu, tahapan-tahapan itu Bapak Ibu coba cek, saya ada di tahapan mana ya? Apakah saya itu baru di tahapan membangun kepercayaan pelanggan, ataukah saya ini ada di tahapan merawat reputasi baik saya? Bapak Ibu coba cek, karena itu cara pertama dan paling utama untuk mengetahui strategi selanjutnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di level 1, kepercayaan pelanggan, Bapak Ibu PR-nya masih banyak. Karena Bapak Ibu belum dipercaya nih sama pelanggan. Belum percaya itu misalkan gini, ada orang kita kasih penawaran harga, mereka ternyata nawar, kemudian mereka bandingkan sama produk lain. Sebenarnya bandingkan ini bukan karena masalah harga ya, tapi mungkin masalah kualitas produk, karena mereka para customer kita, atau mungkin kita posisikan diri kita sebagai customer ya. Kita sebagai customer ketika tahu produk A itu harganya 10.000 misalkan, kita akan cari pembandingnya. Harapannya yang pertama mereka bisa nggak ya kasih harga lebih murah, karena kita mau beli banyak misalkan. Yang kedua, kualitasnya lebih bagus mana. Nah, ketika mereka semua dapat informasi yang mereka butuhkan, mereka akan memprioritaskan. Oke, prioritasnya kalau yang produk A, kualitasnya udah bagus pasti. Yang produk B, kualitasnya KW2, gitu. Kualitasnya level 2. Kita mau memprioritaskan yang mana? Mereka akan memprioritaskan masalah harga ataukah masalah kualitas. Bapak Ibu harus menjalin komunikasi yang sangat intens dengan para pelanggan dan dapatkan informasi sebanyak mungkin supaya kita bisa melayani mereka semaksimal mungkin. Dapatkan kepercayaan mereka, dapatkan kepercayaan para pelanggan yang Bapak Ibu punya, ataupun potensial customer yang akan Anda akuisisi, lalu coba jalin kedekatan sama mereka supaya nanti mereka nggak kemana-mana lagi. Mereka nggak perlu ragu-ragu lagi untuk melakukan transaksi sama kita. Lebih jauh lagi nanti kita akan mencoba melakukan pendekatan supaya informasi itu bisa dikembangkan. Bapak Ibu nanti bisa memulai pendekatan-pendekatan yang lebih personal, kemudian ngobrolnya bisa lebih santai supaya dapat informasi yang penting-penting terkait dengan membangun kepercayaan pelanggannya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu boleh Bapak Ibu, nanti bisa sambil di kolom chat ya. Ada sebuah temuan dari Accenture. Jadi Accenture itu adalah sebuah perusahaan
consulting level internasional, mereka melakukan research. 66 customer memilih sebuah brand karena brand culture-nya dan transparansi. Artinya ini menjadi sangat basic ya, sangat mendasar bagaimana mereka itu ingin melihat kita itu setransparan apa sama para pelanggan kita terkait harga, terkait kualitas, terkait gaya komunikasi kita. Mereka itu menilai itu lebih dari 60%, 66%. Bahkan ini dilakukan penelitiannya di 35 negara dengan responden 30.000 lebih responden. Jawabannya 66% dari total responden itu menjawab sekian, Bapak Ibu. Ini artinya Bapak Ibu harus mencoba mencari tahu bahwa brand Bapak Ibu juga bisa kejar tuh. Bagaimana mereka mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan kepercayaan pelanggan, kemudian bagaimana mereka nantinya bisa loyal sama kita, bagaimana mereka bisa terkoneksi, kemudian merasa bahwa kita itu bisa memberikan solusi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapak Ibu, dalam brand yang kita punya, yang kita miliki, itu ada beberapa komponen yang kemudian akan menggambarkan seberapa penting bisnis kita, brand kita itu di mata para pelanggan. Gitu. Yang pertama adalah produk atau services. Jadi Bapak Ibu ketika punya produk dan layanan, itu akan menjadi representasi dari brand kita. Misalnya begini, Bapak Ibu ke minimarket gitu ya, ke minimarket jejaring yang Bapak Ibu yang merah maupun yang biru. Bapak Ibu akan kenal mereka SOP-nya, mereka salam, mereka menyapa Bapak Ibu. Kemudian mereka melayani dengan baik. Maka kita merasa nyaman ketika kita masuk ke sana. Tempatnya dingin, semuanya lengkap, ada ATM pun ada di sana. Semua yang kita butuhkan hampir tidak ada. Mulai kebutuhan laki, perempuan, bayi, bahkan kebutuhan orang-orang lansia ya, mereka nyari popok dewasa pun ada di situ. Saking lengkapnya, obat bahkan yang lebih ekstrim lagi, bahkan kalau sekarang mungkin Bapak Ibu di daerah Jakarta itu minimarket jejaring itu menjadi salah satu tempat depo untuk ngecas baterai untuk sepeda listrik. Ini baru di sekitaran Jakarta yang saya tahu, ada beberapa tempat yang menjadikan minimarket jejaring itu menjadi tempat untuk pengisian baterai listrik kendaraan listrik, terutama untuk ojek online. Jadi adanya fasilitas one stop services yang mereka coba layani menjadikan mereka menjadi terdepan. Gitu. Maka ketika ada permasalahan, misalkan ada komplain atau apapun, orang nggak akan terlalu peduli karena mereka merasakan sendiri, mereka punya pengalaman sendiri ketika masuk ke market yang minimarket yang merah dan yang biru itu, mereka ngerasa puas, semuanya baik-baik aja. Semuanya ngerasa apa yang saya butuhkan bisa mereka layani dengan baik. Maka saya nggak terlalu mempermasalahkan ketika mereka ada masalah yang sifatnya itu sedikit mengecewakan ya, gitu. Jadi apapun permasalahan yang mereka hadapi dipublish di media sosial, tapi karena kita punya pengalaman menarik sendiri dengan pengalaman yang kita rasakan ke mereka, itu tidak akan jadi permasalahan. Brandnya mereka itu tetap positif di benak kita. Itu adalah contoh di mana mereka itu sudah sangat kuat dari sisi layanan maupun produk. Apa yang kita butuhkan, produk apa yang kita mau, ya kita carinya ke mereka. Kenapa kok mereka ini jadi pilihan? Pertama, aksesibilitasnya mereka ada di mana-mana. Bapak Ibu bisa menemukan minimarket dua minimarket ini di seluruh Indonesia. Ada puluhan ribu. Dimanapun di gang kecil pun, khususnya di Jakarta ya, itu di gang-gang kecil ada minimarket ini. Mudah. Bapak di sini butuh rokok tengah malam bisa ke sana. Dan mereka punya fasilitas untuk menunjang semua kebutuhan kita dari A sampai Z. Sehingga ketika ada permasalahan, kita nggak akan terlalu peduli sama itu. Yang kita pedulikan adalah kebutuhan kita bisa mereka layani dengan baik. Ini Bapak Ibu bisa contoh ketika misalkan Bapak Ibu memproduksi sebuah produk yang itu menjadikan orang nggak bisa berpaling sama produk lain, walaupun Bapak Ibu bikin masalah, ataupun terkena masalah secara tidak sengaja ya. Misalkan Bapak Ibu gagal produksi, kemudian ternyata sudah didistribusikan kepada para pelanggan Bapak Ibu. Mereka akan maklum, mereka akan kontak kita untuk
minta ganti ataupun konfirmasi, dan kita melayani dengan baik. Gitu. Untuk sampai di tahap itu, Bapak Ibu membutuhkan kepercayaan pelanggan yang levelnya sudah sangat intens, sudah sangat dekat. Maka dari itu Bapak Ibu harus lebih serius untuk melakukan check up bagaimana ya performa bisnis saya di mata para pelanggan saya. Apakah mereka udah merasa puas, ataukah mereka merasa bahwa ini kurang, ataukah mereka itu punya harapan lebih yang mungkin kita belum sempat kasih ke mereka. Yang kedua adalah customer relations. Bagaimana kita itu menjaga hubungan sama mereka ya. Kita komunikasi. Sesimpel gini, mungkin Bapak Ibu pernah ya dapat SMS selamat ulang tahun dari entah itu dari Bapak Ibu misalkan cek gula ke satu lab gitu, terus mereka karena punya data Bapak Ibu, mereka ketika hari ulang tahun ngasih diskon ataupun ngucapin selamat ulang tahun. Hal-hal seperti itu adalah bentuk dari customer relationship yang mereka coba jaga. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak kepikiran lab lainnya. Karena ini penting sekali ya, Bapak Ibu saat ini ketika nggak puas, bisa beralih ke produk B. Kita sebagai pelanggan, pada saat yang bersamaan kita bisa beralih ke beberapa produk yang lain. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai pelaku usaha, kita balik posisinya. Oh, pada saat yang bersamaan, orang ini bisa beralih. Maka gimana ya caranya supaya mereka nggak beralih? Apa sih yang mereka butuhkan? Mereka ingin dimanja seperti apa? Intinya gini, yang poin kedua itu bagaimana caranya memanjakan pelanggan dengan ngobrol sama mereka. Mereka mintanya apa? Coba kita kasih tahu. Coba kita cari tahu. Kita coba layani itu semaksimal mungkin supaya nanti mereka nggak perlu ke tempat lain untuk minta dimanjakan lah istilahnya. Jadi Bapak Ibu harus memposisikan cara itu untuk melihat dari persepsi yang berbeda. Caranya untuk ngetes bahwa produk saya itu sudah memuaskan atau belum. Bapak Ibu coba cek, posisikan diri Anda sebagai pelanggan. Kalau saya pelanggan, saya beli produk ini, kira-kira apa ya yang kurang? Nanti dari situ Bapak Ibu akan ketahuan. Yang ketiga, employee relation. Bapak Ibu gimana menjaga tim internal Bapak Ibu? Karena ini penting juga ya. Gimana caranya kita itu menjaga hubungan kita sama tim internal kita, sama karyawan kita, supaya nanti mereka performanya terus naik, nggak merasa demotivasi, nggak turun motivasinya, mereka itu juga tetap semangat kerja, mereka punya visi yang sama besarnya sama kita. Ketika kita bangun usaha, kita itu ngajak orang lain terlibat di situ, maka kita harus menyamakan visinya Bapak Ibu. Dengan cara itu nantinya kita akan mudah bergerak, kita akan enak koordinasi, minimal kita itu mengkomunikasikan A itu mereka udah paham. Dan mereka itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan pelanggan kita, sehingga rasa memilikinya bisa terwujud di situ, bisa terus bertumbuh. Yang keempat adalah janji-janji. Misalkan Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan ya, ketika kita menjanjikan sesuatu, tepati. Kalau misalkan tidak bisa tepati, mintalah maaf secara personal kalau perlu. Kalau misalkan masih dirasa kurang, kasih kompensasi. Supaya nanti ketika Bapak Ibu harus tetap berjanji ya, karena janji itu adalah bentuk dari sebuah komitmen sebenarnya dalam bisnis. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjanjikan apapun, orang nggak punya motivasi untuk beli sesuatu dari Bapak Ibu, ya kan? Bahkan sesimpel ketika kita mau beli sebuah produk, kita harus tahu motivasi kita beli produk itu. Apalagi kalau misalkan kita beli produknya nggak kita rencanakan ya, kita harus punya alasan kenapa kok saya itu perlu beli produk ini. Nah, motivasi itu dari apa yang kita janjikan. Maka kita harus kejar apa yang jadi janji-janji yang kita coba ucapkan kepada para pelanggan supaya mereka beli. Hindari kekecewaan yang muncul di mereka supaya nanti mereka nggak nge-ban produk kita ya. Mereka tidak melakukan semacam testimoni yang negatif sehingga itu akan mempengaruhi pola pikir pelanggan yang lain dan akhirnya malah kita nggak dapat peluang untuk bertransaksi. Yang kelima adalah values. Bagaimana kita itu mencoba menyampaikan nilai kepada para pelanggan kita. Dengan adanya values, kita akan tahu kita tuh sebenarnya punya nilai apa ya di mata customer kita. Apa yang mau coba kita sampaikan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan manfaat apa dari produk kita. Bapak Ibu harus tahu itu, harus pahami itu. Kalau belum kepikiran, segera pikirkan. Karena sekecil apapun produk ataupun jasa yang Bapak Ibu buat, suatu saat Bapak Ibu akan punya kompetitor. Kompetitor kita tiap hari belajar dari kita.
mereka terus ngawasin kita, ngawasin untuk dipelajari. Jadi kita tuh jadi kayak semacam lab buat mereka, lab belajar. Karena ketika movement kita, sebuah pergerakan kita dipelajari sama mereka dan mereka lebih hebat, lebih kreatif dari kita, maka langkah kita akan ketinggalan. Jadi Bapak Ibu harus pahami, kenali apa yang Anda bangun, kenali apa yang coba Anda buat, dan kenali pelanggan Anda dengan baik. Yang keenam adalah tujuan sosial. Jadi memang sebenarnya apa yang mau kita harapkan dari bisnis kita? Kita ini melakukan ini, bikin itu kita harus jelas dulu, clear dulu. Tujuan kita melakukan ini itu apa? Supaya Bapak Ibu tahu dan stay on the track. Jangan sampai nanti kemana-mana, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu mengecewakan pelanggan, kemudian mengecewakan tim internal. Atau lebih jauh lagi kalau misalkan Bapak Ibu punya investor, punya mitra, mereka akan kecewa gara-gara kita itu nggak fokus dengan tujuan awal dibangunnya sebuah bisnis ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Mbak Tias, nggak apa-apa ya saya sambil jawab? Boleh Pak, boleh Oke. langsung sambil jawab. Ini ada yang menanyakan ke kolom chat dari Pak Yusuf ya. Oke Pak Yusuf. Dari Cilodong. Mana yang lebih bisnis dan memerlukan cash flow untuk keberlanjutan operasional bisnisnya? Bapak Ibu harus mencoba untuk melihat sumber daya yang Bapak Ibu punya ya. Sebenarnya nanti saya akan bahas itu juga sih sebenarnya. Jadi prioritas itu akan Bapak Ibu tentukan dari kondisi yang Bapak Ibu punya. Misalkan gini, seperti tadi Pak Yusuf punya sebuah bisnis ya. Kemudian istilahnya lagi bootstrapping atau sedang menggunakan semua dana pribadinya untuk melakukan upaya sales, karena ngejar sales dulu. Kemudian nanti ketika ada dana lebih ataupun keuntungan lebih baru saya coba melakukan branding. Itu boleh. Tapi Bapak Ibu harus mengantisipasi kira-kira ketika Bapak Ibu usahanya udah rame, apakah nantinya akan ketinggalan sama kompetitor yang lain. Sebenarnya apa yang kita coba lakukan di branding itu salah satunya adalah mengantisipasi itu. Apakah itu tidak masuk ke skala prioritas? Enggak juga. Buat beberapa orang itu skala prioritas gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa brand kita itu bagus, sangat kecil dia skupnya masih kecil, kemudian sangat lokal, tapi karena produknya bagus dan potensial sekali untuk menjadi besar, maka dia bisa menjadi segera besar. Ketika dia udah menjadi besar, dia udah keduluan dikenal kompetitor kita, karena kompetitor kita udah ngawasin kita duluan. Maka kita nggak bisa nyalain kompetitor kita, karena di mata hukum, misalkan di hukum negara khususnya, ya mereka kan berdasarkan bukti yang masuk duluan. Misalkan kita ngomong di level legalitas ya, legalitasnya kompetitor kita yang masuk, kita nggak bisa klaim. Sesimpel itu sih Pak, Bapak Ibu, untuk contohnya ya. Kalau misalkan kita tidak melakukan di awal ya. Yang kedua, kalau misalkan untuk rekognisi yang tadi saya bilang, rekognisinya kita itu yang memulai, bisa jadi kita yang dianggap niru kalau misalkan kita tidak melakukan branding. Itu ada resiko itu. Bapak Ibu boleh menunda, tapi dengan ada konsekuensinya ya. Semua namanya bisnis ya, bisnis itu ada setiap hari ada resiko yang harus kita olah, harus kita hadapi. Tapi nggak apa-apa, soal yang mana yang prioritas, misalkan kita yang penting jualan dulu aja. Jualan dulu, target bisa masuk, baru nanti kita pelan-pelan boleh kita agendakan untuk ngurusin branding, itu juga boleh. Asalkan memang Bapak Ibu bisa konsisten dan berkomitmen untuk nantinya merapikan proses branding Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti saya sambil jawab lagi untuk yang lain, kita coba lanjut dulu. Oke, ini adalah mungkin Bapak Ibu seringkali kebingungan ya, masih kebingungan antara hubungannya branding dan marketing. Gitu. Apa ya hubungannya branding dan marketing? Kita juga cari tahu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di branding itu adalah tentang siapa perusahaan Anda. Brand personality, voice itu kayak Bapak Ibu mau menyampaikan apa, Bapak Ibu punya tone seperti apa, itu yang harus jelas. Kemudian tujuan Bapak Ibu membuat usaha itu harus jelas, gitu. Sebagai kekuatan pendorong untuk membangun loyalitas dan pengakuan pelanggan. Jadi pelanggan itu harus mengakui kita, harus loyal sama kita,
caranya adalah melakukan branding. Branding itu berbicara untuk jangka panjang. Investasi jangka panjang kita itu branding, kayak tadi itu, rekognisi, kita dapat kepercayaan pelanggan, kita dapat loyalitas pelanggan, karena mereka merasa bahwa kita itu aktif berkomunikasi sama mereka di berbagai macam platform. Mau platform yang tradisional itu kayak TV, radio, kemudian billboard ya, channel-channel yang mahal. Channel-channel mahal saya sebutkan karena sifatnya sangat lokal, kemudian menjangkaunya sangat terbatas. Karena kenapa kok TV itu masuknya ke tradisional? Karena memang ini teknologi yang sudah lama ada dan tidak bisa dijangkau oleh semua pelaku usaha. Karena untuk beriklan di TV, Bapak Ibu harus keluarkan ratusan ataupun miliaran misalkan. Untuk per 30 detik dikalikan berapa kali tayang, dikalikan Bapak Ibu mau prime time atau enggak, misalnya begitu ya. Kemudian yang sekarang nonton TV udah berapa persen turun? Paling cuma ibu-ibu rumah tangga, itu pun nggak semua ibu-ibu, karena mungkin saat ini ibu-ibu sudah berganti ke TV berlangganan di HP, karena mereka mungkin ngejarnya drama Korea misalnya. Jadi yang nonton itu tidak ada yang nonton tapi tidak produktif, misalkan ibu-ibu lanjut usia yang memang mereka nggak pegang smartphone ya, tapi mereka nonton TV. Tapi kan mereka bukan target market kita. Gitu. Mereka yang usia produktif itu mereka berganti ke channel yang berbeda. Channelnya channel modern, digital marketing, yang itu sifatnya real time, dan itu memungkinkan kita bisa terkoneksi sama mereka. Maka dari itu, kita bisa menggunakan branding yang tepat, dengan channel yang tepat, kita bisa menjangkau orang-orang yang kita tuju, kita mau. Gitu. Nah, bedanya sama marketing itu adalah tentang mencapai tujuan yang lebih taktis melalui tujuan pemasaran jangka pendek. Misalnya pertumbuhan penjualan dan pendapatan, kita fokus ke sales misalnya. Ini nggak salah, tapi ini masuknya ke marketing aja. Pemahamannya, nggak untuk jangka panjang. Yang penting kita megang duit dulu, gitu ya. Kemudian akuisisi pelanggan baru. Kemudian dominasi pasar yang diperluas. Karena ketika kita itu ekspansi pasar, kita itu berpikir bagaimana ya caranya kita tuh dapat potensial pasar yang baru, yang lebih luas, tapi caranya cepat gitu. Maka kita bisa menggunakan mekanisme marketing yang tepat. Gitu. Oke, sambil saya jawab dulu pertanyaan berikutnya dari Pak Rio. Upaya apa yang bisa dilakukan dalam membangun brand usaha agar bisa bertahan dalam jangka panjang? Oke, upayanya baru mau saya jawab ya. Sebentar lagi Pak Rio bisa lihat dulu ya. Oke, saya tahan dulu jawabannya karena ini terkait dengan apa yang mau saya sampaikan. Ini adalah proses brand development, Bapak Ibu. Apa saja proses yang akan Bapak Ibu lalui dalam membangun ataupun melakukan brand development? Itu ada 7 langkah yang memang nantinya Bapak Ibu perlu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu perlu melakukan menguraikan tujuan brand Anda, atau misalkan tujuan Bapak Ibu bikin bisnis itu apa? Bikin brand ini tujuannya apa? Bapak Ibu coba ceritakan. Kenapa kok kita harus menguraikan ini? Karena memang kita harus memahami kenapa kita bikin usaha, kenapa kita membangun sebuah brand, tujuannya apa, kita harus pahami itu semua, kita harus mengerti, dan kita tahu kira-kira potensi permasalahan, potensi untungnya itu di mana. Kita bisa memulainya dengan beberapa pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Misalkan masalah apa yang kita coba pecahkan, ataupun solusi apa yang kita mau tawarkan melalui layanan kita ataupun produk yang kita produksi. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bapak Ibu saat ini bikin produk makanan untuk diet misalnya. Berarti solusi yang akan ditawarkan adalah makanan sehat, ya, enak, nggak murah, tapi bisa menjawab kebutuhan mereka-mereka yang lagi program diet misalnya. Itu adalah sebuah solusi, dan itu sebuah motivasi kita untuk bangun brand. Karena kita tahu permasalahannya, di Indonesia itu angka orang-orang yang menderita obesitas itu semakin tinggi ya, apalagi saat ini angka orang-orang yang anak-anak muda khususnya yang kena diabetes itu semakin tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk menderita obesitas karena konsumsi gula ataupun jajanan-jajanan yang sangat manis, sehingga mereka rentan sekali dengan
dengan terserang diabetes misalnya, dan kita menawarkan sebuah solusi makanan sehat. Nggak apa-apa, nggak murah, karena konsekuensinya ketika beli produk ini, berarti mereka-mereka yang memang mampu berkomitmen untuk diet, kemudian sekali makan mengenyangkan, makan cukup sehari sekali, nggak perlu makan lagi, misalkan besoknya lagi baru makan, itu adalah sebuah solusi. Bapak Ibu tahu dan ngerti cara menguraikan apa yang Bapak Ibu coba buat. Kemudian apa yang membuat brand ini unik, karena uniqueness itu penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu sedikit lebih unik itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Karena dengan uniqueness itu Bapak Ibu akan diingat sama customer kita. Kata kuncinya adalah diingat customer. Bagaimana mereka sadar produk kita itu unik gitu. Produk kita itu berbeda lah sama yang lainnya. Dengan kata kunci berbeda itu tadi, kita bisa menawarkan sesuatu yang nggak biasa gitu, ataupun sesuatu pengalaman yang mungkin orang lain, customer kita itu belum merasakan, karena mungkin mereka sudah coba berbagai macam produk ya. Tapi yang benar-benar unik, mereka mungkin perlu tahu dulu gitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu menanyakan, mengapa pelanggan saya harus peduli dengan merek saya ataupun brand saya? Kasih mereka alasan kenapa kok mereka harus terkoneksi sama kita. Kenapa kok mereka harus coba brand yang kita punya. Alasan-alasan itu dengan cara kita kasih produknya, feedback, supaya kita bisa dengar mereka pengennya apa yang menjadi kebutuhan mereka, apakah ini bisa menjawab kebutuhan mereka, ataukah ini masih kurang buat mereka. Lalu yang berikutnya, bagaimana pernyataan misi saya tercermin dalam tujuan yang saya buat, merek yang saya buat, atau brand yang saya buat. Jadi Bapak Ibu harus tahu, ketika Bapak Ibu punya misi untuk membangun sebuah usaha, Bapak Ibu bisa memahami ataupun menuliskan misi tersebut secara eksplisit, secara terurai gitu. Jadi Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu akan melakukan apa ketika punya brand, Bapak Ibu ngerti langkah-langkahnya apa saja untuk bisa mendapatkan kepuasan pelanggan, dan mengerti caranya mengembangkan sebuah produk supaya mereka menjadi puas. Yang berikutnya, apakah tujuan brand saya mendukung brand promise yang memang saya buat gitu. Jadi memang kita itu harus tahu ketika kita menjanjikan sesuatu, kira-kira ini bisa sejalan nggak ya dengan produk ini. Jangan sampai kesannya kita tuh over promise gitu. Ketika kita menjanjikan sesuatu tapi kita nggak bisa tepati, itu nanti akan jadi bumerang ya buat kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, jangan sampai nanti terlalu over promise. Promise yang memang Bapak Ibu sudah coba sampaikan, janji yang coba Bapak Ibu sudah sampaikan, itu Bapak Ibu harus coba kejar supaya nanti tidak mengecewakan para pelanggan. Yang nomor 2, riset brand kompetitor Anda. Ini sangat dekat sama kita. Keseharian kita itu setiap hari kita tuh punya para kompetitor baru, dan itu adalah hal yang sangat lumrah ya terjadi. Karena dunia bisnis itu terus berkembang, semua orang saat ini ingin jadi pengusaha, ingin benar-benar mulai dari nol. Beberapa sudah punya pengalaman, beberapa mereka sedang belajar, beberapa yang lainnya mereka masih berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, tapi semua itu akan menjadi kompetitor suatu saat untuk Bapak Ibu. Ketika mereka punya niat, suatu saat mereka akan jadi pengusaha beneran, dan mereka akan melihat usaha apa yang sedang berkembang saat itu, dan dilihat usaha seperti punya Bapak Ibu, mereka akan ambil itu, mereka akan pelajari, dan mungkin mereka akan tampil lebih baik daripada Bapak Ibu. Tujuannya adalah nomor 2 ini Bapak Ibu melakukan riset. Jangan sampai nanti Bapak Ibu keduluan orang lain, ataupun Bapak Ibu nggak mengenal lagi apa yang Bapak Ibu coba buat. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang pengusaha, kemudian kita tuh nggak punya celah ya. Kita harus terus melakukan berbagai macam survei, riset kecil-kecilan untuk memastikan quality control kita bagus, kepuasan pelanggan kita itu stabil, bagaimana kompetitor kita itu cara berpikirnya kita paham, strategi yang tepat untuk bisa berkompetisi secara sehat sama mereka kita ngerti. Kita coba menggali keunikan-keunikan apa yang kita coba sampaikan melalui brand ataupun produk yang kita buat. Yang ketiga adalah kita itu menentukan target pasar yang akan kita tuju. Tentukan target pasar Anda. Bapak Ibu harus kenal, Bapak Ibu tuh bikin produk itu untuk market yang mana. Hindari jawaban saya tuh ingin all segment, itu hampir tidak ada ya Bapak Ibu ya.
di brand manapun, mau kecil mau besar. Kalaupun misalkan Bapak Ibu punya sebuah usaha yang sudah besar, Bapak Ibu nggak bisa menjawab semua kebutuhan pelanggan, kecuali memang Bapak Ibu punya sebuah perusahaan yang memang menaungi banyak brand, dan masing-masing brand itu punya Bapak Ibu. Brand yang untuk anak-anak, brand untuk dewasa, brand untuk lansia misalnya, dibedakan. Itu memungkinkan, tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu harus split, harus pisah-pisahkan. Karena kita harus punya market yang fokus. Dengan cara itu juga kita akan memudahkan diri kita untuk membuat strategi yang tepat, melakukan pendekatan dengan para pelanggan. Kita harus paham faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, karena mungkin kita bikin produk itu yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang usia produktif, mereka-mereka yang masih sekolah, SMP, SMA nggak bisa beli karena mahal misalnya. Contoh misalnya jam tangan, kita bikin produk jam tangan harganya 2 juta, ini nggak mungkin dibeli sama anak kelas 5 SD, karena dia belum kerja, dan dia nggak ngerti fungsinya jam tangan 2 juta itu apa. Yang dia butuhkan adalah PlayStation misalkan, ataupun video game. Segmennya udah berbeda. Ya. Kemudian Bapak Ibu harus tahu tentang target audience dari brand serupa ataupun pesaing. Kita harus pahami, kita tuh punya target market itu ada yang mirip nggak ya sama kompetitor kita. Karena nantinya Bapak Ibu akan mencoba merebut hati pelanggan yang sama, dua brand itu rebutan satu pelanggan yang sama. Kita harus ngerti karakter pelanggannya itu seperti apa, karakter kompetitor kita itu seperti apa, pendekatannya seperti apa. Dengan cara itu nanti kita bisa melakukan penyesuaian, kita bisa memberikan pengalaman yang berbeda sama mereka, penawaran yang sedikit berbeda, dan kita bisa memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga, statistik penjualan dan pasar. Yang pastinya ini kita perlu melakukan evaluasi internal ya. Bapak Ibu harus mulai punya laporan keuangan. Bapak Ibu ngerti, Bapak Ibu tuh market share yang akan dikejar tuh berapa persen. Kalau misalkan di dalam satu wilayah di tempat Bapak Ibu tinggal ada 5 pemain termasuk Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu akan mengincar berapa persen dari market share yang ada. Misalkan Bapak Ibu ngejar 20% dari market share yang ada dari 100% itu, Bapak Ibu berarti harus mengenali karakter pelanggan dan pelanggan yang mana yang nantinya akan Bapak Ibu coba rebut gitu. Dan itu sesuatu yang biasa juga ya. Berebut hati pelanggan itu sesuatu yang memang ada seninya, Bapak Ibu harus pelajari, Bapak Ibu harus mengerti cara komunikasi yang tepat, yang efektif, yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Lalu yang berikutnya, diskusi dan survei pelanggan yang sudah ada. Jadi jangan pernah lupakan tinggalkan customer existing Anda, ya. Customer loyal Anda itu adalah permata. Itu diincar sama para kompetitor. Kalau misalkan Bapak Ibu lengah sedikit aja, ya Bapak Ibu akan kehilangan mereka. Mereka ingin tetap diajak komunikasi, diajak ngobrol, diajak diskusi, bahkan diajak ngopi nggak apa-apa. Kita invest untuk biaya promo, untuk biaya pendekatan ke customer kita. Karena memang saat ini kita pendekatannya harus pendekatan empati ya. Kita mencoba melihat kejadian-kejadian apa saja yang dilalui dalam dunia usaha, baik itu para pelaku usaha maupun para kliennya, para customernya. Karena mereka sama-sama kena efek krisis misalnya. Pandemi, kemudian ada resesi, ada yang lain-lain. Sehingga ini membuat mereka ngerasa bahwa ini sangat sulit dan mereka ingin ngobrol tapi nggak tentang jual beli gitu. Artinya Bapak Ibu ngobrol bukan sebagai pedagang. Bapak Ibu ngobrol sebagai teman, sebagai sahabat yang sudah kenal lama gitu. Via perdagangan, via transaksi gitu. Itu cara untuk bagaimana caranya kita melindungi customer kita dari godaan para kompetitor lain yang nggak kalah kreatifnya sama Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu berkompetisi sama mereka-mereka yang mungkin masih muda, mereka secara teori itu ngerti begini-beginian, kemudian secara pendanaan mereka juga kuat. Bapak Ibu juga harus memperhitungkan itu, karena sumber daya Bapak Ibu itu misalkan sangat terbatas, sehingga semuanya harus proporsional dan mengambil sebuah keputusan itu harus hitung-hitungan yang tepat gitu. Jangan sampai salah hitung, jangan sampai over budget, dan semuanya harus bisa efektif. Yang keempat, tentukan brand personality Anda. Bapak Ibu tentukan karakternya, kemudian Bapak Ibu tentukan bahasa visual yang akan digunakan. Contohnya misalkan logo yang Bapak Ibu akan gunakan seperti apa. Bapak Ibu mau bikin
IG akun IG Bapak Ibu tuh kayak apa warnanya, wujudnya ya, kemudian penataannya, layoutnya seperti apa, bahasa apa yang mau dipakai, apakah bahasa Inggris, bahasa Perancis, apakah bahasa Jawa, ataukah bahasa Betawi, ataukah bahasa Jaksel misalnya ya, ataukah bahasa-bahasa yang lain. Itu adalah karakteristik yang akan coba Bapak Ibu pakai untuk menjangkau customer kita gitu. Jangan sampai mereka itu nggak kenal kita itu karakternya kayak gimana ya. Kita itu harus diasosiasikan sama sesuatu, karena kalau nggak gitu nanti mereka nggak ngerti kita tuh seperti apa. Maka dari itu nanti Bapak Ibu harus mulai memilih karakter yang mau saya tampilkan itu seperti apa. Oh, karakternya itu anggun, elegan. Ini nggak bisa dijangkau sama anak-anak SMA yang nggak punya duit misalnya, karena mungkin mereka bukan market kita. Kita itu menjangkaunya sosialita misalnya. Mereka-mereka yang suka arisan, suka pamer, itu target market kita. Itu boleh, karena misalkan Bapak Ibu jual tas seharga 500 juta, handmade dari kulit buaya, ataupun itu handmade dan itu hanya dibuat satu-satunya, sehingga harganya harus ratusan juta. Karena beberapa brand besar di luar sana melakukan hal tersebut. Bikinnya sangat terbatas, sehingga karakternya jelas sekali. Orang yang pakai brand ini, itu udah pasti orang kaya. Orang yang pakai brand ini, udah pasti orang pinter. Orang yang pakai brand ini, oh ini biasa aja. Itu karakternya itu dipahami oleh orang awam sedunia. Bapak Ibu pakai iPhone, Bapak Ibu dianggap orang elit, orang berpendidikan, orang kaya, orang yang ngerti teknologi. Minimal Bapak Ibu dianggap punya duit gitu. Walaupun misalnya belinya nggak cash ya, karena ada fasilitas itu. Nggak masalah. Tapi brand itu merepresentasikan karakter Bapak Ibu gitu. Misalnya seperti itu. Itu contoh yang paling sederhana gitu untuk sisi teknologi. Begitu juga ketika nantinya Bapak Ibu bikin sebuah produk, sebuah brand, Bapak Ibu mau dikenal sebagai apa? Karakter yang akan dimunculkan tuh apa? Itu harus jelas di awal. Dan itu harus bisa dipahami oleh para pelanggan kita. Dengan cara itu nanti mereka ngerti. Mereka akan beli produk kita, ataukah enggak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, buat brand story dan pesan yang akan disampaikan. Bapak Ibu harus paham, brand story itu penting sekali ya. Kita itu ketika menyampaikan sesuatu itu punya nilai cerita di mata pelanggan, itu akan membuat sentuhan yang berbeda, akan membuat kesan di mana kita itu nggak gampang dilupakan. Brand story yang kuat itu akan membuat mereka termotivasi untuk beli produk yang nantinya kita coba buat. Saya contohkan gini, di Pasuruan sana itu ada brand namanya Kain, K-A-I-N-D. Jadi Kain itu adalah sebuah brand fashion yang memang dia itu mencoba untuk memfasilitasi para petani ulas sutra. Itu jumlahnya sangat sedikit ya Pak. Mereka pengrajinnya itu sudah mulai berkurang, yang dulunya banyak kemudian sangat berkurang. Pesan yang coba disampaikan oleh brand ini, mereka itu pemberdayaan perempuan. Mereka mengajak para pembelinya itu ikut terlibat aktif untuk memberdayakan mereka dengan cara membeli ini produk lokal, nggak perlu beli produk yang mahal-mahal dari luar, tapi ini juga bahannya bagus dari sutra. Dengan kita mencoba membeli produk mereka, kita mensupport mereka untuk bisa bertumbuh. Minimal mereka nggak bangkrut. Akhirnya kita dapat pesannya, kita ikut terlibat membantu mereka, produknya kita terima sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, everybody happy. Poinnya adalah Bapak Ibu mempelajari bagaimana caranya ketika kita berbisnis, kita menyampaikan apa yang menjadi nilai kita, perjalanan apa yang kita coba sampaikan, pesan apa yang kita coba sampaikan dari produk ataupun jasa yang kita buat kepada para pelanggan, supaya mereka paham apa yang menjadi motivasi kita ataupun pesan apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Pesan intrinsiknya itu apa? Pasti Bapak Ibu punya pesan itu. Dan kalau misalkan belum ada, Bapak Ibu harus bangun. Bapak Ibu harus coba buat. Kita bisa memulainya dengan beberapa pertanyaan pada diri kita sendiri terkait dengan cerita dan pesan yang mau kita sampaikan. Meliputi apa yang memotivasi saya untuk buat bisnis ini ya. Kita tuh termotivasi bikin bisnis itu apa? Apakah kita itu karena di PHK? Karena di luar sana ada banyak orang ternyata baru jadi pengusaha itu turning point-nya itu ketika di PHK dari perusahaannya, baru mereka jadi tergugah. Oke, saya waktunya bangkit. Saya mau jadi pengusaha. Kalau saya di PHK, ya udah saya jadi pengusaha. Akhirnya saya
yang dulunya karyawan, sekarang saya juga bos sama seperti bos saya. Ketika kita ketemu ya levelnya sama. Levelnya Bapak Ibu adalah sebagai bos untuk usaha Bapak Ibu sendiri, ketemu sama mantan bos Bapak Ibu misalnya. Yang kedua, apa yang menarik dari perjalanan yang telah saya lakukan untuk membangun bisnis ini? Misalkan Bapak Ibu dramatis sekali ya, banyak sekali orang-orang di luar sana itu bangun usaha itu berdarah-darah gitu. Mereka kesulitan dana, nggak dapat support dari keluarga, sempat ditipu orang, bangkrut ataupun rugi miliaran misalnya. Ada story-nya, ada ceritanya. Ceritakan itu dengan baik ya. Kemudian Bapak Ibu coba sampaikan dengan cara yang elegan bahwa Bapak Ibu bikin bisnis itu nggak cuma iseng gitu, nggak cuma kayak adu nasib gitu, nggak begitu. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa perjalanan yang Bapak Ibu udah lalui itu sangat dramatis dan itu menjadikan Bapak Ibu menjadi lebih sungguh-sungguh untuk mengembangkan sebuah produk yang kemudian akan dinikmati oleh para pelanggan Bapak Ibu. Ini juga akan memotivasi mereka yang beli brand Bapak Ibu itu merasa bahwa oh ya saya ini menggunakan brand yang tepat. Saya nggak salah beli gitu. Jadi mereka meyakinkan diri mereka ketika mereka dengar apa yang Bapak Ibu sudah lalui, mereka makin yakin oh saya ini sudah benar nih beli produk Anda karena apa yang sudah Anda coba jalani, apa yang sudah Anda coba kembangkan itu kita merasakannya gitu. Kita merasakan via pengalaman pelanggan gitu. Yang berikutnya, filosofi apa yang membimbing saya dan arah bisnis saya. Jadi kita tuh harus paham, kita tuh punya filosofi apa yang kemudian menjadikan kita itu bikin bisnis ini. Kita harus bisa jawab itu, supaya nanti kita bisa ceritakan dengan cara kita, dengan cara yang menarik, supaya para pelanggan kita tahu filosofinya tuh apa yang menjadikan kita itu mau berbisnis ini dan kenapa kok mereka perlu kontak sama brand yang kita punya. Dengan cara apa produk dan layanan saya itu mencerminkan nilai inti bisnis kita. Jadi kita itu harus tahu menyampaikan pesannya itu bagaimana. Kita mau mengemas produk dan layanan kita itu seperti apa supaya mereka ngerti, para pelanggan kita itu ngerti, mereka tuh memahami kita mencoba untuk menyampaikan apa. Dengan cara-cara tadi itu Bapak Ibu bisa memperkuat brand story dan pesan yang nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Yang keenam, Bapak Ibu mencoba untuk membuat identitas visual. Ini terkait dengan nggak cuma logo, kartu nama, ataupun website ya, tapi Bapak Ibu juga harus bisa membuat itu mencerminkan tujuan Bapak Ibu, kemudian kepribadian Bapak Ibu, brand personality-nya, dan juga story-nya ataupun ceritanya. Jadi Bapak Ibu bikin logo itu jangan asal. Kalau misalkan nggak ngerti caranya, pakai pihak ketiga. Mereka desainer anak-anak muda kreatif banyak sekarang Bapak Ibu bisa pilih. Hindari gonta-ganti logo yang terlalu sering karena kita nggak cocok atau apa. Persiapkan dengan matang karena kita itu mencoba untuk menceritakan apa yang menjadi nilai dari bisnis kita, apa yang menjadi cerita kita, apa yang menjadi kepribadian dari bisnis yang kita punya. Jadi kalau asal-asalan nanti orang nggak paham. Kalau nggak paham, Bapak Ibu mulai lagi dari nol. Capek nanti, buang-buang waktu. Yang ketujuh, Bapak Ibu harus mengintegrasikan brand yang Anda punya ke dalam bisnis yang Anda miliki. Mengintegrasikan itu artinya dari setiap aspek bisnis yang kita punya, itu mencerminkan branding yang kita bangun. Gitu. Dari cara ngomong kita, SOP-nya jelas, dari cara kita itu merespon masalah itu jelas, bagaimana caranya kita itu bernegosiasi, bagaimana caranya itu kita mendevelop sebuah produk baru, bagaimana kita itu berkomunikasi via sosial media, itu semuanya menggambarkan keseluruhan brand kita dan itu harus terintegrasi dalam bisnis kita. Jadi Bapak Ibu harus pastikan staff yang Bapak Ibu punya, kalau misalkan ada tim admin apa segala macam, mereka ngerti. Mereka itu bisa menerapkan apa yang kita coba bangun. Buat SOP yang jelas, supaya mereka itu bisa sama standarnya. Pelayanannya maksimal, produknya bagus, quality control-nya oke, gitu ya. Kemudian produknya juga inovatif. Orang akan tertarik. Apalagi kalau misalkan harganya bisa dijangkau oleh segmen pasar yang kita tuju. Yang terakhir, if you cannot do great things, do small things in great way. Jadi ketika misalkan kita nggak bisa bikin sesuatu yang gede,
lakukan hal kecil itu dengan cara yang besar gitu. Ini adalah quotes yang menarik dari Napoleon Hill, seorang penulis yang memang kita mungkin juga mengalami itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita itu punya mimpi besar, tapi kita itu tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan cara yang maksimal. Bapak Ibu di sini mengklaim diri Bapak Ibu sebagai pelaku usaha kecil. Yang kecil itu bukan mimpinya, usahanya, tapi mimpi Bapak Ibu harus besar. Karena mereka-mereka di luar sana, para pengusaha besar itu memulai semuanya dari kecil, tapi mimpinya udah besar gitu. Stick to the plan, Bapak Ibu harus tetap berpatokan bahwa mimpi Bapak Ibu harus tetap besar dan lakukan dengan cara-cara yang elegan, walaupun usaha Bapak Ibu masih kecil, karena suatu saat usaha Bapak Ibu akan menjadi besar. Itu dari saya, nanti kita akan coba lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tias. Baik, terima kasih Pak Haikal, luar biasa sekali materinya. Di sini kita sama-sama belajar ya, maksudnya bukan hanya peserta saja nih Bapak Ibu hari ini yang belajar, kita juga dari tim Makarawi Academy dan pastinya tadi yang sudah bergabung di tengah-tengah sesi juga sudah belajar bersama terkait dasar-dasar atau apa sih brand development, dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan ya dari para peserta, dan ini saya izin membacakan. Pak, mungkin ini langsung 2 pertanyaan aja, mana tahu mungkin pertanyaannya, jawabannya bisa di-combine. Ini yang pertama dari kolom chat ada Bapak Muhammad Nur. Ini ada, mohon maaf izin bertanya, tapi sedikit melebar. Ini kan kalau bicara marketing konvensional maupun digital, pastinya yang ditonjolkan yang kelebihannya saja ya. Pertanyaannya, apakah ada rules etika dalam bisnis? Karena kan ada juga sebagian bersaing dengan cara backdoor atau black campaign. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Andi Suprianto, bagaimana bentuk, model, tampilan, warna, atau karakter dari brand yang baik, yang mudah untuk dikenal ataupun diingat oleh konsumen? Terima kasih. Baik, mungkin itu nanti akan saya bacakan pertanyaan lainnya. Mungkin rekan sertifikasi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun nanti melalui kolom chat Zoom. Untuk 2 pertanyaan tadi boleh dijawab dulu, Pak. Ya. Silakan. Jadi tadi dari Pak mana, Pak Rio ya? Dari mana? Sorry tadi. Pak Muhammad Nur Rahman. Oke. Mbak, boleh diulang lagi, tadi agak kurang jelas ya ini. Oh ya, ini terkait mohon maaf izin bertanya. Ini kan kalau bicara marketing konvensional maupun digital pastinya yang ditonjolkan yang kelebihannya saja ya. Kemudian apakah ada rules etika dalam berbisnis? Karena ada sebagian bisnis yang bersaing dengan cara backdoor ataupun black campaign. Ya. Bapak Ibu, dalam bisnis itu kita itu memang ada yang sangat ambisius ya. Saking ambisiusnya itu yang jadi concern kita itu adalah kepentingan kita sendiri. Bagaimana kita mendominasi pasar yang tadi saya sempat singgung juga di ilmu marketing. Kita tuh coba mendominasi pasar dengan cara taktis, dengan cara cepat. Yang penting kita dominan aja dulu, tapi kita nggak berkelanjutan. Dengan cara itu kita akan melakukan apapun, walaupun kita harus merugikan pelanggan ataupun merugikan kompetitor kita. Seringkali saya ketika ngobrol dengan mentee ataupun orang-orang yang ngobrol sama saya selalu ngomong, Bapak Ibu dalam bisnis sebaiknya gunakan hati nurani, jangan sampai nantinya jadi bumerang. Karena Bapak Ibu nggak ngerti ketika mulai bisnis itu goals-nya apa. Sehingga goals-nya itu menjadi agak bias, dan Bapak Ibu menggunakan berbagai macam cara untuk menjadi besar dengan cara yang sangat instan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya instan itu bisa berkepanjangan atau berkelanjutan. Hal-hal yang sifatnya instan, kemudian sifatnya black campaign itu temporer pasti, dan itu teruji. Bapak Ibu sudah banyak pembuktian seperti itu. Caranya adalah Bapak Ibu harus memperhatikan Bapak Ibu mau melangkahnya kemana, mau menjadi seperti apa, Bapak Ibu mau dikenal seperti apa. Bapak Ibu harus bayangkan kita tuh bikin produk untuk siapa, menjawab apa, atas masalah apa, dan inisiatif yang kita coba kembangkan melalui produk kita itu inisiatif yang seperti apa. Dengan cara itu nanti kita akan fokus sebenarnya. Perlahan-lahan kita akan fokus. Jangan lihat kanan kiri untuk yang black campaign-nya. Fokus aja untuk menjawab sebuah solusi.
dari customer kita. Karena banyak sekali jebakan-jebakan Batman Bapak Ibu di luar sana yang membuat kita itu seringkali jatuh gitu. Ketika kita memang melayani black campaign ataupun yang memang sifatnya menyerang kita. Kalau misalkan ada serangan, Bapak Ibu harus coba buat strategi untuk bertahan. Strategi untuk bertahan itu pastikan Bapak Ibu memaksimalkan komunikasi kepada para pelanggan supaya black campaign-nya itu tidak mempengaruhi mempengaruhi transaksi ataupun mempengaruhi persepsi mereka kepada brand kita. Ini memang tidak sesimpel yang saya bicarakan, tapi bukan berarti nggak mungkin. Bapak Ibu harus memulainya sesegera mungkin ya. Komunikasi kepada pelanggan itu, brand communication itu harus dilakukan secepat mungkin, seefektif mungkin. Caranya kita perlu kita ngobrol, Bapak Ibu bikin video via YouTube ataupun undang mereka di IG Live, kemudian ngobrol via telepon ataupun bikin sesi Zoom tapi fokus presentasi produk ataupun soft selling. Itu berbagai macam cara untuk menghalau adanya black campaign. Karena sebenarnya black campaign itu bisa dilawan dengan edukasi yang efektif ya, edukasi tentang brand kita, tentang produk yang kita kembangkan, dan juga cara mengemasnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Informasi-informasi itu akan bisa mereduksi ataupun menurunkan tingkat kebiasaan informasi kepada para pelanggan. Bapak Ibu harus coba antisipasinya dengan komunikasi yang efektif. Semoga bisa menjawab ya, Pak Muhammad Nur. Yang berikutnya apa tadi, Mbak Yes? Yang berikutnya tadi bagaimana bentuk, model, tampilan, dan warna atau karakter dari brand yang mudah untuk diingat atau dikenal konsumen. Iya, saya tuh sebenarnya tadi mau menampilkan contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu familiar ya, cuma khawatirnya terlalu klise. Misalkan kayak Apple gitu ya, kayak Coca-Cola, kayak Microsoft. Itu tampilan-tampilan yang simple gitu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, tampilan-tampilan mereka itu mengalami perubahan beberapa kali gitu. Sehingga yang awalnya itu apa kemudian jadi apa. Mereka pun brand-brand besar itu sudah berevolusi sehingga mereka itu secara visual itu sudah sampai di fase mapannya gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tampilannya Microsoft yang dulu sama yang sekarang tuh tampilannya beda. Yang sekarang lebih simple, lebih ya pokoknya berbeda gitu ya. Tampilannya dulu kayaknya agak lebih ke clip art gitu ya. Kalau sekarang memang logo. Kalau tampilannya Apple dulu sempat warna-warni, malah tampilan yang lebih lama lagi itu juga kayak clip art di awal-awal itu tampilannya makin simple, orang makin suka ternyata. Tampilannya Nike, Bapak Ibu cuma slide gini doang ya, Bapak Ibu udah tahu itu produknya Nike gitu. Tampilannya apa lagi ya, kayak brand-brand besar lainnya itu juga seperti itu brand-brand itu kuat. Dan valuasinya besar Bapak Ibu. Maksud saya gini, ketika misalkan Bapak Ibu akan membuat sebuah logo, sebuah tampilan yang kuat, nanti Bapak Ibu harus mulai mempelajari karakternya ini sesuai nggak ya dengan zamannya. Zaman sekarang itu nggak lagi orang suka itu brand yang logonya terlalu ribet, karena akhirnya orang jadi ini apa ya gitu. Jangan sampai orang itu punya kesan ini apa gitu. Yang harus dikejar itu, oh ini itu brand A. Karena kita bisa mempresentasikan logo kita itu seminimalis mungkin, serepresentatif mungkin, seelegan mungkin, dan gampang diingat. Kata kuncinya gampang diingat sih Pak sebenarnya. Tidak ada satu klaim ini brand, ini logo bagus, ini logo kurang oke atau apa. Karena ini terkait sama selera dan juga cerita motivasi dari si pemilik logo, dari si brand owner-nya. Mereka bikin logo itu kan ada maknanya. Nggak cuma sekedar huruf P atau huruf H aja atau huruf apa, nggak cuma itu, ada filosofi yang memang coba disampaikan di balik adanya logo itu untuk menggambarkan bisnis mereka tuh bikin apa, inovasi mereka itu apa saja, kemudian mereka itu akan menyampaikan apa kepada para pelanggannya. Itu ya Pak, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Haikal. Tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Muhammad Durrahman dan Pak Andi Supriyanto yang tadi juga sudah dijawab. Semoga bisa diterima dan dapat dipahami. Ini ada Bapak Yusuf Junaidi, Pak Haikal yang juga sudah raise hand. Boleh Pak Yusuf? Boleh, silakan Pak. Terima kasih Mbak. Mohon izin, saya tidak bisa menyalakan kamera ya. Saya ada pertanyaan Mas Haikal. Ini silakan, Pak. Begini, permasalahan
mungkin agak sedikit melenceng dari tema kita ya, tapi masih sekitar brand juga sih. Nah, Ya. gini, kesalahan kita di UKM ini kan kita karena modalnya sedikit, kemudian ketahuan kita sedikit, literasi kita sedikit gitu ya, kemampuan kita sedikit, serba sedikit lah ya, Ya. namanya usaha mikro kecil menengah ya. Nah, itu akibatnya adalah contoh di usaha saya aja deh. Saya dalam 10 tahun terakhir ini mungkin ada sekitar 10 usaha saya berpindah-pindah ya. 10 jenis banyak ya, Pak. usaha berpindah-pindah. Iya banyak. Ada, Apa, Pak? Usaha terakhirnya apa? Nah, 3 tahun belakangan ini saya fokus sama industri industri tas promosi ya. Jadi kayak goodie bag, goodie bag, kemudian ada ransel, kemudian ada tote bag, ya pokoknya hubungan dengan tas promosi. Nah, ini 3 tahun terakhir ini bisnis saya nggak berubah. Ini memang saya tekuni alhamdulillah. Tapi model bisnisnya yang berubah-berubah gitu ya. Tadinya konveksi, kemudian sekarang ini terakhir ini pemberdayaan masyarakat karena konveksinya sepertinya kalau saya pakai model konveksi itu agak beban buat saya. Cash flow saya agak kurang gesit gitu ya. Akhirnya sekarang saya bikin pemberdayaan masyarakat. Jadi penjahit itu saya percayakan sama masyarakat sekitar. Nah, di luar itu yang mau saya tanyakan adalah gini. Ini permasalahan ketika saya mau branding. Branding itu kan sebenarnya brand itu kan yang saya tahu adalah bukan ada di saya ya, tapi adanya di benak konsumen gitu. Betul. Pak ya. Jadi siapa saya di benak konsumen gitu kan. Nah, bagi saya mau membranding usaha saya, usaha kecil ini, tapi dengan yaitu misalkan 3 tahun ini saya bisnis modelnya berganti-ganti, yang tadinya begini, kemudian begini. Apalagi kalau misalkan nanti sampai berganti usaha gitu ya. Kalau berganti usaha otomatis kan branding yang 3 tahun ini otomatis kita mulai dari awal ya. Nah, tips apa misalkan kita mau branding tapi usaha kecil menengah gitu ya. Apakah saya aja gitu ya atau gimana? Mungkin bisa kasih tips Pak Haikal. Makasih. Sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan itu udah tepat sih Pak. Yang Bapak coba lakukan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian Bapak menggunakan media tas. Saya pernah tahu dulu Bank Indonesia itu beli merchandise tas yang untuk dibagikan kepada masyarakat itu dari UKM kalau nggak salah waktu itu. Itu baru satu bank ya. Bank Indonesia, karena Bank Indonesia bukan profitable, saya boleh sebutin mereknya. Jadi itu contoh aja gitu. Kemudian Bapak di sini sudah melakukan berbagai macam, artinya 10 tahun terakhir Bapak udah berganti-ganti bisnis model gitu ya, kemudian ganti berbagai macam komoditas misalnya. Bapak sudah tepat ada di pemberdayaan gitu. Karena saat ini yang sedang berkembang itu Pak adalah social enterprise. Walaupun mungkin Bapak bukan SE banget, bukan social enterprise banget, tapi yang sudah Bapak lakukan itu ada unsur itu, ada unsur pemberdayaannya. Nah, saran saya Pak untuk mengembangkan dan memperkuat brand Bapak, karena Bapak kan nanti jualnya B2B itu. Bapak B2B ya Pak ya? Ya, B2B. Walaupun B2B-nya bukan saya memang kebanyakan mungkin 99% kali ya konsumen saya itu ya UKM gitu. Oke, misalkan Bapak melayani UKM ya, karena mungkin mereka mau custom kemasan tasnya, goodie bag-nya atau apa segala macam. Tapi itu kita sebutnya B2B karena mereka para pelaku usaha itu ya mereka punya usaha, kemudian itu mereka bukan end user lah istilahnya. Anggaplah Bapak B2B, Bapak bisa memperkuat posisi Bapak sebagai hub yang menghubungkan mereka customer Bapak, para pembeli Bapak dengan kegiatan pemberdayaan Bapak gitu. Jadi yakinkan mereka, sampaikan kalau perlu Bapak bikin satu gathering gitu ya, gathering misalkan sama pelanggan Bapak, misalkan ada 10 pelanggan loyal Bapak yang itu pembeliannya di atas 50 juta per bulan misalnya, Bapak adakan gathering aja supaya Bapak punya komunitas. Jadi pendekatannya komunitas Pak, community base itu efektif sekali Pak saat ini. Community base itu banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang kemudian merasa bahwa ada kedekatan emosional gitu. Community base itu juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu di sini untuk memperkuat
jaringan gitu. Karena dengan adanya community base, Bapak nantinya punya kompetitor baru ataupun para pemain-pemain baru yang mungkin mencoba peruntungan di bidang yang sama, Bapak sudah punya orang-orang di situ. Orang-orang ini biasanya kan kita orang Indonesia itu kan nggak enakan ya, karena kita udah nyaman sama satu orang, kita akan cenderung loyal, kita nggak akan digoda walaupun ada perbedaan harga ataupun bonus-bonus yang lain. Karena Bapak udah sediakan komunitasnya. Apa yang mereka butuhkan Bapak sudah sediakan. Mereka minta apa Bapak bisa fasilitasi itu. Bapak kalau perlu spare dana lebih untuk memanjakan mereka pun oke, gitu. Itu masih bisa dilakukan. Itu adalah investasi jangka panjang, Pak. Branding ini sangat penting untuk para pelaku usaha. Bisa dibangun itu kalau bisa per kota, Pak. Bapak punya pelanggan itu di beberapa kota. Karena nanti akan jadi peta pasar, Pak. Akan jadi market share. Kalau misalkan market share Bapak bisa hitung, ada kompetitor yang akan masuk di situ, mereka juga akan memperhitungkan Bapak. Gitu. Saran saya sih gitu sih, Pak Yusuf. Nah, tinggal nanti bagaimana komunikasi kepada gimana, Pak? Bisa lebih spesifik, misalkan gatheringnya itu saya kan. Oh iya, gatheringnya ya. Jadi gini, Pak. Misalkan berarti saya undang. Halo. Ya, misalkan saya undang 10 pengusaha laundry di Jakarta misalkan ya, untuk ada gathering di situ gitu. Maksudnya itu ya? Iya, kayak gitu, Pak. Misalkan gini, Bapak punya 10 pengusaha laundry gitu ya, ataupun pengusaha fashion yang memang jadi pelanggan Bapak, undang aja. Ada undangan ini kita belajar tentang membuat caption Instagram bareng-bareng. Saya fasilitasi gratis, kita sekalian makan bareng-bareng di sini, makan seadanya, nggak apa-apa. Yang penting kita kumpul silaturahmi. Bapak pakai pendekatan lokal aja, Pak. Kalau misalkan mereka orang Sunda, pakai bahasa Sunda, Pak. Kalau misalkan mereka orang Betawi, pakai bahasa Betawi. Mereka orang Jawa Tengah, pakai bahasa Jawa. Gitu. Jadi Bapak akan lebih dekat secara emosional. Bapak akan lebih kuat secara positioning ya. Bapak akan punya pengaruh di benak mereka. Karena mereka itu akan ketergantungan sama Pak Yusuf. Karena mereka ngerasa, oh Pak Yusuf udah baik sama saya malah dikasih sesuatu yang saya nggak kepikiran. Itu ibu-ibu pengusaha laundry, itu nggak kepikiran caranya bikin caption di Instagram, karena diserahkan sama adminnya misalnya. Tapi dengan Pak Yusuf ngasih pemahaman, diundang, oh ternyata gini loh, cara bermain Instagram tuh seperti ini, cara bikin Reels tuh seperti ini, cara bikin video di TikTok atau di YouTube tuh seperti ini loh. Dan itu kadang-kadang kita nggak sempat belajar ataupun malas belajar karena nggak ada temennya, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau belajarnya bareng-bareng itu bakal seru. Kemudian Bapak bisa tahu nih, oh orang-orang ini tuh kemampuannya segini loh. Kira-kira mereka butuh apa lagi ya? Oh jangan-jangan mereka itu butuh pelatihan komunikasi publik supaya mereka pede untuk presentasi produknya di depan calon mitra ataupun calon investor. Bapak, Ibu, bulan depan kita kumpul lagi ya. 10 orang ini, nanti saya akan manggil mentor caranya public speaking, misalnya seperti itu Pak Yusuf. Ya hal-hal simpel aja Pak, nggak harus ala-ala formal, tapi coba jawab kebutuhan-kebutuhan mereka, karena kita itu tujuannya mempererat hubungan emosional. Kata kuncinya hubungan emosional Pak. Hubungan emosional itu artinya kalau nggak Pak Yusuf, mereka nggak mau. Bahkan sampai kalau misalkan auzubillah Pak Yusuf nggak ada, pewarisnya Pak Yusuf nanti mereka akan tetap connect. Sampai kita mikirnya sampai ke sana. Karena kita ini sebenarnya ketika bangun bisnis kan inginnya jadi sebuah legacy untuk keluarga ya. Jadi kita harus bangun pondasinya secara kuat gitu. Pendekatan apapun kita harus lakukan, tapi kalau bisa yang fair. Jangan sampai yang sifatnya merugikan orang lain ataupun lebih jauh merugikan diri sendiri. Hindari menjadi viral dengan cara-cara yang nggak perlu, Bapak Ibu. Jangan sampai bermain api, karena nanti Bapak Ibu akan membakar bisnis Bapak Ibu sendiri. Itu sih Pak Yusuf dari saya. Oke, terima kasih Mas Haikal, jawabannya mantap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Junaidi atas pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Haikal dari Ibu Nayu Handicraft. Cara apa sih yang bisa digunakan untuk menyampaikan brand story kepada pelanggan? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ana. Jadi Bu Ana nanti bisa menceritakan, misalkan kayak Bu Ana bikin handicraft ya, dari kain perca atau dari bahan-bahan yang sifatnya limbah, Bu Ana bisa ceritakan di packaging yang Bu Ana bikin, atau Bu Ana bikin video ketika bikin
pakai narasi ala-ala kayak National Geographic gitu ya, ada narasinya, Bu Ana lagi bikin sambil jahit tangan gitu. Bahwa Bu Ana itu bisnisnya itu adalah menghilangkan limbah di daerah sekitar Bu Ana. Semakin powerful pesan yang kita coba sampaikan kepada orang lain, itu akan bisa ditangkap sama si penonton, sama si calon pembeli, dan mereka ngerasa bahwa misinya Bu Ana ini luar biasa ya. Ini Bu Ana berbisnis untuk lingkungan loh, nggak cuma buat dirinya sendiri. Udah bikinnya susah satu-satu, kemudian bahan bakunya limbah, artinya orang itu kepikiran untuk bikin itu pun enggak gitu ya. Kemudian dilakukannya untuk kebaikan bersama, karena limbah tekstil itu jarang yang akan mengolah gitu ya, ataupun mereka akan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah gitu, berakhir di situ aja, tapi habis itu nggak ngerti mau diolah seperti apa, karena mungkin yang bisa diolah selama ini limbah organik gitu kan, untuk dijadikan composting misalnya, tapi limbah tekstil harus ada yang memikirkan itu, dan Bu Ana masuk di segmen itu. Nah, Bu Ana bisa memperkuat dengan cara, saya itu punya misi dalam membangun bisnis ini, mengembangkan brand ini, saya itu ingin menghilangkan limbah tekstil menjadi sebuah karya yang layak pakai. Itu bisa dicoba sih Bu Ana. Dengan cara itu juga nanti orang paham, Bu Ana tuh bikin ini loh, bikin produk-produk bagus, baju bayi sampai kerajinan-kerajinan yang orang mungkin nggak kepikiran, dan ketika itu jadi sesuatu, ini dari limbah ya, ternyata limbah itu bisa jadi sesuatu lagi gitu. Itu bisa coba sih Bu Ana, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, mohon maaf Pak Haikal, tadi Bu Nayu namanya, Ibu Nayu Handicraft ya. Di sini sudah bergabung. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi, Ibu boleh langsung berdialog mumpung Ibu sudah on cam nih siang hari ini, boleh. Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau mungkin mau chit-chat dengan Pak Haikal langsung tadi seperti penanya sebelumnya. Boleh Ibu dinyalakan mikrofonnya. Ya. Seperti ya, baik. Sudah, Ibu ada yang mau disampaikan mungkin? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya dari rekan sertifikasi sekalian? Mungkin mumpung kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Ini sudah hampir jam 16.00. Tadi juga peserta sudah banyak sekali ya yang bertanya. Semoga tidak ada pertanyaan yang skip ya dari kolom chat. Insya Allah tadi sudah saya bacakan semua. Ini pesertanya seru-seru sekali, dan tadi saya juga lihat sepertinya antusias sekali untuk mendengar apa sih terkait brand development sendiri. Mungkin kita tunggu sebentar apabila masih ada yang mau bertanya atau mau dialog atau diskusi secara langsung, masih ada waktunya nih. Mau bertanya? Ya, silakan. Oh ya, Pak Teddy ya? Ya. Iya Pak. Oh ya, silakan Pak Teddy. Iya. Jadi gini Pak, saya baru mau mulai startup baru Pak, yang memang bergerak di bidang jasa, di rental mobil, sama driver service Pak. Oke Pak. Itu tahap awalnya gimana Pak untuk membangun branch-nya itu Pak? Apa dengan promosi, seperti apa Pak? Mohon dibantu Pak pencerahannya. Baik Pak Teddy, terima kasih. Pak Teddy, untuk startup itu memang dia prosesnya bukan terlalu berbeda ya, sedikit berbeda ya Pak, apalagi terkait sama teknologi. Nah, saran saya nanti Pak Teddy bisa belajar design thinking. Design thinking itu adalah tahapan sistematis yang akan membantu Pak Teddy untuk melakukan ideasi. Kita tuh perlu mengukur kira-kira saat ini kalau Bapak itu, Pak Teddy di startupnya itu di teknologi juga, ataukah memang itu usaha yang sifatnya tradisional, Pak? Kebetulan ya memang sebelumnya kita perusahaan itu ke perusahaan Pak. Jadi sekarang itu saya lebih ke arahnya ke pengembangan IT-nya Pak. Kebetulan memang saya juga sambil bikin aplikasi sendiri sama teman-teman tim satu kampus saya Pak. Jadi lebih ke arahnya sih hampir sama kayak Gojek ya Pak ya. Iya, iya. Ininya pengembangan IT-nya Pak. Betul. Itu Pak aja. Iya, terima kasih.
Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini bergeraknya di bidang IT, saran saya nanti bisa menggunakan proses design thinking untuk memulai bisnisnya. Jadi memulai merencanakan. Yang paling penting kita mengukur bahwa ide ini bisa dieksekusi dengan baik atau enggak. Baru nanti kita akan ngomong bagaimana cara membrandingnya. Tapi di tahap awal kita harus bisa mengukur bahwa ini marketable, ini bisa dijual, kita tahu peta pasarnya, kita ngerti strategi apa yang untuk masuk ke sana, kemudian bagaimana kita mendevelop sebuah produk sampai itu jadi prototype, dan kita tahu celahnya di mana saja, dan pengembangan selanjutnya seperti apa. Karena yang membedakan produk IT dengan produk Bapak Ibu retail gitu ya, IT itu Bapak Ibu harus punya orang yang dia harus melakukan update 2-3 bulan sekali untuk bersihkan bug minimal. Kalau misalkan Bapak Ibu bikin aplikasi ya, kemudian Bapak Ibu nantinya perlu memperbarui UI UX-nya supaya dia nggak ketinggalan zaman, supaya dia menarik, karena kita akan dapat feedback dari pelanggan. Kemudian bagaimana kita mencoba untuk meminimalisir adanya error. Karena kayak kalau misalkan levelnya Gojek itu punya ratusan orang developer yang tugasnya beda-beda. Itu sampai dia bisa jadi sebuah perusahaan istilahnya multi-sided platform gitu. Bagaimana dia mencoba untuk menjawab semua kebutuhan hajat hidup kita, mulai dari beli makan sampai naik ojeknya itu kita pakai fasilitasnya dia gitu. Sampai beli pulsa pun kita di situ, sampai beli tiket sampai beli tiket, sampai untuk urusan busway kita beli itu di situ, sampai urusan obat kita beli di situ. Jadi semakin banyak fiturnya, tantangannya semakin besar tentunya. Nah, nanti Bapak perlu tahu, Bapak akan punya fitur apa saja di situ, apa yang membedakan fasilitas Bapak dengan kompetitor. Nah, dari situ nanti Bapak bisa mencoba menggali uniqueness, apa yang bisa dibedakan dari fasilitas yang Bapak bangun dengan para kompetitor yang sudah ada. Pastinya Bapak akan punya kompetitor di situ, ataupun yang sudah mirip ya, entah itu yang sifatnya perusahaan besar korporasi, maupun perusahaan startup juga seperti punya Bapak. Jadi Bapak perlu mempelajari kompetitor yang sudah ada, mereka punya layanan apa, kemudian Bapak coba berikan pelayanan yang sedikit berbeda, Pak. Kalau misalkan full berbeda biasanya agak sulit ya, sedikit berbeda aja nggak apa-apa, supaya orang lebih sadar, lebih ada awareness di situ. Itu sih Pak Teddy. Sambil nanti Bapak coba persiapkan design thinking prosesnya Pak, untuk yang produk startup itu, karena dia akan punya fase pengembangan yang lebih kompleks dibandingkan produk-produk konvensional lainnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Teddy Sofyan tadi sudah memberikan pertanyaannya. Semoga step-step untuk membangun startupnya lancar nih Pak Teddy. Oke, rekan sertifikasi sekalian, sekarang sudah jam 15:44. Sesi webinar kita pada siang menuju sore hari ini akan segera selesai. Sebelumnya kita mau dokumentasi bersama dulu dan mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Haikal yang sudah mengisi sesi webinar pada siang menuju sore hari ini di hari Jumat yang berkah. Dan yang pastinya ini juga sebenarnya jamnya semoga rekan sertifikasi sekalian bisa tetap mengikuti webinar ya. Mungkin ada yang sambil kerja, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dan sambil beraktivitas lainnya. Semoga bisa dapat dipahami dan nanti materi akan kita share juga ke peserta, tapi jangan lupa untuk melakukan absensi. Absensi sudah dikirimkan oleh rekan saya Mbak Ola di kolom chat Zoom, jadi silakan dibuka linknya kemudian diisi absensinya. Mungkin kita sambil siap-siap mau sesi dokumentasi, rekan sertifikasi sekalian yang bisa untuk on cam, boleh yuk on cam bareng-bareng, nanti kita juga akan share dokumentasi nih pada sore hari ini di Instagram di @makara_ui_academy. Dan kita juga akan share di grup WhatsApp yang sudah rekan sertifikasi sekalian gabung. Yuk kita tunggu mungkin sekitar 1-2 menit untuk bersiap-siap menyalakan kameranya, kita akan dokumentasi bersama nanti untuk sesi dokumentasinya. Baik, mungkin kita akan mulai sekitar 30 detik lagi. Boleh bersiap-siap, yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya dulu, rekan sertifikasi. Kita akan dokumentasi sebentar. Sebelumnya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan juga, lagi mungkin di luar
sesi ini atau baru kepikiran nih mau bertanya, tadi Pak Haikal juga sudah mencantumkan nomor telepon. Boleh Pak Haikal bila free mungkin nanti rekan sertifikasi mungkin ada yang ingin bertanya mungkin nanti Boleh, ya ke Pak Haikal. silakan. Pak Haikal sangat feel free untuk pertanyaan terkait terutama untuk brand development ya rekan sekalian. Begitu baik yang akan mau mulai menjalankan bisnis, sedang menjalankan bisnis atau sedang ingin mengembangkan bisnisnya. Oke, ini sudah pada menyalakan kamera semuanya. Saya akan mulai foto nih. Di sini ada 3 slide yang sudah bergabung. Saya akan mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan sertifikasi sekalian. Mungkin dari Pak Haikal ada closing statement dulu nih sebelum saya menutup untuk sesi webinar pada sore hari ini. Oke, dari saya, Bapak Ibu, apa yang tadi saya sampaikan itu tidak ada gunanya kalau misalkan Bapak Ibu nggak coba. Gitu. Jadi selamat mencoba sambil nanti dievaluasi kira-kira cara yang efektif untuk melakukan brand development di usaha Bapak Ibu sendiri itu seperti apa. Karena nantinya apa yang Bapak Ibu akan coba itu akan punya nilai untuk kita evaluasi dari usaha kita itu apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita tambahin, kemudian market apa yang kita coba guide gitulah. Jadi selamat mencoba dan semoga memberikan dampak positif buat pengembangan usaha Bapak Ibu semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Haikal untuk closing statement-nya dan semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah join ke webinar sore hari ini, mohon maaf, bisa terus semangat pastinya untuk memulai bisnisnya. Sebelumnya saya akan memberi pantun nih sebelum menutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Jalan-jalan ke kampung baru, tidak lupa membeli sepatu, sudah dapat materi yang baru, yuk kita mulai branding bisnis impianmu. Jangan lupa untuk tag Instagram di @makara.ui-academy dan trainer kita ada Pak @Haikal Basagili, nanti boleh di tag juga pastinya, dan nanti jangan lupa juga untuk diikuti giveaway dari Makara UI Academy. Mungkin itu saja dari saya akhiri sesi webinar pada sore hari ini. Sampai bertemu di webinar Makara UI Academy selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa diisi absensinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia terus berubah, manusia terus berkembang. Setiap detik muncul hal baru, inovasi baru, dan tidak ada hal hebat tercipta jika kita diam. Buka mata, buka pikiran, tak ada lagi batasan, tak ada lagi halangan. Bersaing tanpa harus lagi melihat akreditasi. Kini saatnya kita jadi bagian dari perkembangan dunia. Kita bisa bersama Makara UI Academy. Bekerja sama dengan IM Edu Networks, bagian dari perusahaan NHN Edu asal Korea Selatan. Membangun daya saing dengan uji kompetensi. Menciptakan generasi unggulan yang bersertifikasi, diawasi, dan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan pemateri berstandarisasi Universitas Indonesia, metode pembelajaran e-learning yang mudah diakses. Cepat, terarah, kapan saja, dan di mana saja. Menjadi wadah untuk edukasi bersertifikasi seperti Office Eksekutif Administrasi, Hubungan Masyarakat, Usaha, Pengembangan Diri, Pemandu Tur, hingga pengetahuan pramuwisata dan sebagainya. Bersama satukan tekad, melawan kerasnya persaingan, membangun kejayaan bersama Makara UI Academy. Kita layak. Kita bisa. Kita mampu. Karena kita satu. Satu saudara, satu tujuan, Satu rasa untuk memperbaiki diri lebih baik dan lebih kompeten. Bersama Makara UI Academy. Upgrade
Manage yourself, make your future.